Ada seorang lurah yang menjabat hingga 10 tahun karena jabatannya periode pertama dan periode kedua. Akan tetapi di saat periode terakhir ini, tinggal 1 tahun lagi, Pak Lurah ini melakukan sebuah manuver yang sehingga membuat rakyatnya menjadi bertanya-tanya, inikah Pak Lurah yang sesungguhnya? Ataukah ada apakah dengan Pak Lurah ini? Kok saya merasa nggak kenal, nggak seperti Pak Lurah yang dulu, yang dicintai karena karyanya, karena sudah membangun rakyatnya, karena sangat mencintai rakyatnya. Rakyatnya sebenarnya sangat mencintai Pak Lurah ini. Tapi dengan adanya manuver-manuver di akhir dari sisa jabatannya, membuat rakyatnya menjadi, kok begini Pak Lurah yang saya cintai dulu. Tapi itu hanya sebagian dari masyarakat yang merasa ada prasangka-prasangka, pikiran-pikiran negatif terkait dengan perubahan Pak Lurah ini. Tapi ada rakyat yang lainnya yang mensupport Pak Lurah karena merasa jasa-jasa Pak Lurah ini begitu besar untuk desanya. Karena sudah membangun, membuat maju desanya dan membuat rakyat ini begitu mencintai Pak Lurah. Nah, di sini ingin saya prediksi apa yang ada di dalam pikiran Pak Lurah ini sampai melakukan hal-hal yang membuat manuvernya ini sangat mencolok dan sangat bisa dinilai dan sangat bisa, oh habis ini nanti begini, habis ini nanti begini. Rakyatnya dengan jeli bisa membaca langkah-langkahnya. Mari kita lihat di sini apa yang ada di dalam pikiran Pak Lurah. Apakah dia merasa sayang untuk melepaskan jabatannya yang tinggal 1 tahun? Ataukah ada hal-hal yang dia rasakan terkait mungkin ada konflik dengan yang lainnya dan lain sebagainya? Mari kita lihat di sini ya. Pak Lurah, apa yang kamu rasakan sehingga kamu melakukan manuver yang seperti itu? Ada simbol perencanaan, ada tumpukan-tumpukan buku, lambang dari sebuah perencanaan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan ini terkait dengan keberuntungan. Jadi Pak Lurah ini sudah merencanakan sesuatu agar ada keberuntungan di dalam hidupnya, juga mungkin akan ada keberuntungan yang dia pikirkan untuk rakyatnya, untuk desanya ya. Selanjutnya, perencanaan yang seperti apakah? Perencanaan yang menikung dari belakang. Ada 10 pedang di sini. Jadi Pak Lurah ini memang sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk menikung dari sebuah kelompok yang selama ini mendukung Pak Lurah, yang selama ini sudah mengusung Pak Lurah. Dia menikung dari belakang karena dia sudah memiliki rencana-rencana. Nah, rencana ini murni untuk dirinya atau murni untuk rakyatnya, untuk desanya ya. Apakah perencanaan ini murni untuk dirinya atau untuk desanya? The Lovers, dua-duanya. Jadi untuk keuntungan dia, juga untuk keberlangsungan dari rencana-rencana yang sudah dipondasikan di pembangunan desa tersebut. Ada The Lovers, ada hubungan dua-duanya untuk keberuntungan dia, juga untuk keberlangsungan pembangunan yang sudah dia rencanakan. Selanjutnya, tapi mengapa kalau memang itu untuk pembangunan kamu melakukan manuver-manuver yang menyalahi tatanan birokrasi? Nah, mengapa? Haruskah seperti itu? Mengapa? Karena ini untuk sebuah kebangkitan. Kalau dipikir beberapa tahun lagi, yaitu sebuah kelamaan menurut dia. Makanya dia ingin segera bangkit di sini untuk mengusung
buah hatinya, untuk mengusung buah hatinya, walaupun ada jalan-jalan yang harus diterobos, karena di sini dia sadar, dia terbangunkan kesadaran itu. Nah, ini sudah perencanaan lama dari Pak Lurah, teman-teman. Simbolnya ini perencanaan lama untuk menikam dari belakang pada kelompok atau pada sesuatu yang sudah mengusungnya, yang sudah mensupportnya, mendukungnya selama ini. Kemudian ada kartu apa lagi? Haruskah kamu melalui seperti itu? Ada simbol fokus anda negatif, karena jika harus menunggu waktu yang lama, khawatirnya ada instrumen hal-hal negatif yang dikhawatirkan oleh Pak Lurah ini yang bisa menutup pintu dari impiannya. Ada kecurigaan, ada was-was, ada khawatir nanti begini, nanti begitu, nanti pembangunan saya seperti ini dan seperti itu. Inilah yang membuat Pak Lurah pada akhirnya mengambil jalan pintas, ya, jalan pintas. Apakah rencana-rencana Pak Lurah ini pada akhirnya berbuah kelancaran? Apakah rencana Pak Lurah ini pada akhirnya berbuah sebuah kelancaran? Wish counselor masih belum ada tanda-tanda, masih abu-abu, semuanya masih dikondisikan, semuanya melalui perundingan, masih ada pembicaraan-pembicaraan dengan orang-orang yang dirasa yang memiliki kemampuan mumpuni untuk bisa membantu Pak Lurah dalam mewujudkan impiannya. Wish counselor masih ada konsultasi, masih ada pembicaraan. Jadi masih abu-abu di sini karena masih proses pembicaraan, masih proses dari sebuah usaha agar semua yang diharapkan Pak Lurah bisa disupport, bisa didukung oleh rekan-rekan dari Pak Lurah ini. Kemudian hasil dari pembicaraan ini nanti seperti apa? Hasil dari perundingan, pembicaraan dan konsultasi nanti seperti apakah? Strength, ada kekuatan di sini, teman-teman. Setelah dilakukan perundingan, pembicaraan, konsultasi dan lain sebagainya, akan ada kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Pak Lurah dan rekan-rekannya ini, termasuk dengan putra mahkota ini. Nah, kekuatan ini nanti apakah akan berimbas kepada desanya, misalnya terjadi huru-hara, demo dan lain sebagainya, karena rakyatnya ini udah menjadi terbelah jadi dua. Ada yang pro karena melihat pembangunan yang sudah dia lakukan, juga ada yang menjadi tidak berpihak kepada Pak Lurah karena Pak Lurah ini ternyata diketahui ada penerobosan tatanan-tatanan yang sudah dilakukan untuk memuluskan dari putra mahkotanya. Apakah tidak terjadi semacam huru-hara di sini terkait dari tindak tanduk dari Pak Lurah ini? Ada sebuah simbol dari depresi atau simbol dari sebagian rakyatnya yang tadinya begitu sayang kepada Pak Lurah, pada akhirnya mengetahui ternyata Pak Lurah melakukan manuver yang seperti itu, pada akhirnya perasaan kecewa, perasaan tidak percaya lagi yang dipendam ini bisa meletus suatu saat nanti jika sudah ada pemicunya. Nah, jadi kecewa-kecewa ini masih di dalam hati. Jika Pak Lurah tidak tanggap akan hal ini, bisa jadi suatu saat nanti rasa sakit hati yang saat ini masih tersimpan, ibaratnya menyimpan api di dalam sekam yang bisa saja terbakar karena masalah kecil, karena kekecewaan ini sudah dipendam oleh sebagian rakyatnya. Kemudian apa yang akan terjadi?
ada di mana Pak Lurah berusaha untuk meletakkan pondasi-pondasi perencanaan-perencanaan agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Walaupun mengetahui sebagian dari rakyatnya ini kecewa kepadanya, tapi Pak Lurah maju terus di sini, tidak bisa dihentikan, malah dia meletakkan pondasi-pondasi agar bisa berhasil rencananya. Berhasilkah rencananya itu? Ada simbol Raja Cangkir, sebuah raja yang sangat sayang kepada rakyatnya. Sebuah raja yang sangat sayang, tapi raja ini juga kadang-kadang pendiriannya berubah-ubah. Walaupun begitu sayang, dan di sini juga ada semacam proses sebuah perjalanan. Kemudian satu kartu lagi, di mana Pak Lurah mampu melewati masalah-masalah yang ada. Pak Lurah ini sudah merencanakan lama terkait dengan hal ini. Kemudian disinilah ada isu-isu yang mencuat untuk menjabat kepala desa 3 periode. Nah, di sini juga ada bocoran-bocoran yang sudah didengar oleh rakyat desanya bahwa itu awal muawalnya dari keinginan Pak Lurah. Nah, tapi Pak Lurah sudah membantah akan hal ini. Namun sebenarnya dari kartu-kartu ini ada cerita-cerita yang memang ada keterkaitan. Di sini Pak Lurah sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk melakukan penikungan terhadap orang-orang atau organisasi-organisasi yang sudah tidak mensupport keinginannya, yang dirasa menghalangi cita-citanya. Nah, di sini makanya dia akan bekerja sama dengan orang-orang walaupun yang tadinya berseberangan demi untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Karena dia sadar ini adalah momen yang terbaik. Karena sebentar lagi pilihan lurah. Pak Lurah nggak mau menunggu terlalu lama di sini. Karena banyak kekhawatiran yang dia pikirkan ketika tidak saat ini rencananya diwujudkan. Ada kekhawatiran jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan nanti begini. Makanya Pak Lurah ingin di pilihan desa tahun depan inilah dia ingin mewujudkan harapan dan cita-citanya. Dan keinginan itu juga sudah dikonsultasikan oleh maksudnya pada pihak-pihak yang bisa membantu Pak Lurah. Dan akhirnya ada sebuah kekuatan dari Pak Lurah di sini. Tapi sayangnya sekalipun sudah menghimpun kekuatan yang demikian kuat, rakyatnya menjadi terpecah belah di sini demi ambisi Pak Lurah ini. Ada yang support karena melihat pembangunannya, juga ada yang kecewa dikarenakan Pak Lurah melakukan manuver seperti itu. Kenapa sih tidak mengikuti tatanan-tatanan aturan yang berlaku? Tapi Pak Lurah nggak mau mendengarkan hal itu. Dia lebih ingin ambisinya atau ingin cita-citanya bisa terwujud di desanya. Dia akan melakukan banyak hal untuk bisa mewujudkan cita-citanya di sini. Jadi teman-teman, kalau dari kartu ini memang Pak Lurah sudah merencanakan lama. Nah, seperti itu ya. Terserah kalianlah mendukung Pak Lurah atau tidak. Itu hak kalian, pribadi kalian ya. Yang penting semoga desanya Pak Lurah, desa Konoha ini bisa maju makmur, ayem tentrem, dan bisa terhindar dari hal-hal yang bisa membuat terpecah belah desanya, yang bisa menjadi hancur lebur ketika ada perang saudara atau ada demo-demo yang melawan saudaranya sendiri karena demi ambisi Pak Lurah tersebut ya. Semoga saja desa Konoha ini menjadi desa yang aman, makmur, dan memiliki pimpinan yang diberkati oleh semesta, oleh Tuhan Yang Maha Esa, siapapun itu.